ibadah kurban itu cerita tentang peristiwa yang menimpa Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau itu diuji kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban. Berkorban menyerahkan apa yang sangat beliau cintai. Sebetulnya sebelum Ibrahim juga ada peristiwa berkorban itu. Ya, berkorbannya siapa? Habil dan Qabil. Ketika ada keputusan bahwa anak Adam yang sebelumnya itu nikahnya itu satu kandung. Kan kembar-kembar laki-laki perempuan. Boleh dengan sekandung. Nah, ketika sudah mulai banyak populasi, ternyata Allah memutuskan nikahnya tidak boleh dengan saudari kandung. Gitu. Habil punya saudari kandung. Qabil punya saudari kandung. Harus di-cross, harus disilang. Nah, ternyata nggak mau. Akhirnya apa? Disuruh berkorban. Begitu. Ternyata hanya satu yang diterima, yaitu korbannya Habil. Korbannya Qabil tidak diterima. Korbannya Habil itu domba kibas ya, dan diterima dengan cara apa? Hilang dilalap api. Hilang. Ternyata si kibas itu tidak mati, tidak dimakan sama Allah. Allah tidak butuh daging, itu butuh. Ya. Hilang, diambil sama Allah, itu disimpan di surga, dipelihara di surga. Nah, Nabi Ibrahim itu diuji. Pengen punya anak. Berpuluh-puluh tahun tidak punya anak. Akhirnya poligami. Nikah deui ka Siti Hajar. Siti Hajar punya anak. Ternyata Sarah pun punya anak. Dari Siti Hajar namanya Ismail. Ya. Dari Siti Sarah namanya Ishak. Ya. Nabi Ishak. Nah. Ternyata diuji lagi apa? Ismail dan Hajar itu harus dipindahkan tempat tinggalnya ke tanah Mekah. Mekah itu lembah ya. Lembah dikeliling gunung. Gunung-gunungnya gunung-gunung batu. Bukan gunung yang hijau warnanya karena ada tumbuh-tumbuhan. Di lembah Mekah itu tidak ada tumbuhan, tidak ada pepohonan, tidak ada makhluk hidup sama sekali. Ya, kalau kita ke Mekah jangan digambarkan seperti ke gurun pasir di Gurun Gobi. Bukan. Mekah itu gurun batu. Jadi tanahnya batu. Jadi kalau orang bangun rumah itu bukan pasang fondasi. Ya. Udah ada fondasinya, tinggal bikin bangunannya. Ya. Jadi kebayang itu batu aja. Ada apa-apa. Kumaha bisa hirup, ada perintah Allah. Akhirnya dijalani juga sampai terjadi peristiwa keluarnya air Zam-Zam. Ya. Nah, terus ditinggalkan. Bertanya kan Siti Hajar itu, kenapa begini ya? Karena perintah Allah sudah ditaati. Ternyata Allah juga tidak menyia-nyiakan. Disiapkan sumur Zam-Zam di situ. Dan di situ jadi pusat tempat titik tolak dakwahnya Nabi Muhammad nanti. Di situ. Nah, kemudian selang berapa lama ketika Nabi Ismail sudah masuk usia kanak-kanak, ya datang lagi Nabi Ibrahim mengunjungi. Ternyata di kunjungan pertamanya malah disuruh menyembelih anak laki-lakinya sendiri. Bayangkan, ya bertubi-tubi cobaannya itu. Setan digoda indungna heula nya Siti Hajar ternyata temempan. Digoda Nabi Ismailna temempan. Sampai tadi baledog. 2 kali di baledogna. Ku Siti Hajar, ku Nabi Ismail di baledog. Mantap aya jumroh. Ya, ula wusto Aqobah. Gening tilu, nu katilu kusaha di baledogna. Nu katilu. Pertama setan dilempar oleh Siti Hajar, kedua oleh Nabi Ismail. Ya, yang ketiga sama siapa dilempar? Bukan. Nabi Muhammad. Coba baca sirah. Waktu Bayat Aqobah kedua. Di Aqobah. Bayat Aqobah kedua, Nabi beres bayat, setan teriak. Ya, teriak di puncak Aqobah untuk memberitahu kepada penduduk Mina bahwa Nabi Muhammad itu sudah bersekongkol dengan orang-orang Madinah untuk menghancurkan Mekah, katanya begitu. Dibaledog ke Rasulullah. Nah, jadi lemparan ketiga itu sama Rasul, sama Nabi Muhammad. Itu sejarahnya. Ya. Nanti apa? Akhirnya ditunaikan juga oleh Nabi Ibrahim, ditunaikan, ya, disembelihlah Nabi Ismail, tapi digantikan oleh kibas. Kibas itu mana? Anu Habil teh ya. Jadi kibasnya Habil yang sama Allah diambil,
dipelihara di surga. Itu yang menggantikan Nabi Ismail. Jadi ya ternyata pengorbanan orang dahulu itu akan dirasakan juga oleh umat hari ini. Nyambung gitu. Perjuangan dan pengorbanan itu nyambung. Tidak putus. Ya. Pengorbanan orang soleh ketemu dengan pengorbanan orang soleh lagi. Begitu. Nah, jadi itulah berkorban sebagai ujian dari Allah siapa yang benar imannya. Betul beriman, kalau beriman serahkan yang kamu cintai. Ya, Ismail, sok serahkan. Nah, buat kita tidak ada syariat seperti itu, nyembelih orang, nggak ada. Ya, tapi nanti bisa berupa macam-macam. Yang diminta Allah itu bisa berupa harta kita, bisa berupa jabatan kita, ya, bisa berupa kebangsaan kita, bisa berupa adat kebudayaan yang harus kita korbankan, ditinggalkan demi untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Sudah siap belum gitu ya?